Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 19 April 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-10 digambarkan bagaimana Saulus dipilih oleh Allah ketika ia ke Damsyik untuk membinasakan murid-murid Tuhan. Namun Yesus memanggilnya dengan cara ia menjadi buta dan akhirnya disembuhkan oleh Ananias. Sekalipun Ananias awalnya protes, dari banyak orang kudengar ia ke Damsyik untuk membunuh murid-murid Tuhan. Namun Tuhan menjawab, ini adalah orang pilihanku yang akan kujadikan pewarta kabar sukacita, dan akan kutunjukkan kepadanya bagaimana penderitaan murid-murid Kristus. Dan Ananias pun akhirnya melaksanakan kehendak Allah. Saulus sembuh, dibaptis, dan menjadi pewarta kabar sukacita. Pada Injil Yohanes bab 6 ayat 52-59, Yesus kembali menegaskan Dialah roti hidup dan dagingnya benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darahnya akan mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Karena daging Kristus benar-benar makanan yang menghidupkan. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darah Kristus, ia akan tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Saudari-saudaraku terkasih, rencana Tuhan tidak pernah bisa kita duga. Saulus yang memusuhi murid-murid Tuhan dipilih dan dipakai untuk menjadi rasulnya, pewarta kabar sukacita. Meskipun Ananias awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya melaksanakan perintah Tuhan, menyembuhkan Paulus, dan akhirnya Paulus menjadi murid dan pewarta yang handal. Rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah kita duga. Tetapi yang paling jelas adalah rencana itu baik. Maka meskipun ragu-ragu, Ananias melaksanakan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani seperti Ananias sekalipun ragu-ragu? Kalau kita yakini itu kehendak Allah, pasti baik adanya
dan kita akan melaksanakannya. Tidak mudah, karena seringkali kita hanya berpegang pada kehendak kita, belum dan tidak melihat kehendak Allah. Belajar dari Ananias, kita mencoba menyadari, mencermati kehendak Allah itu baik adanya. Maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada kita, Dia benar-benar makanan, Dia benar-benar minuman, dan hidup ditentukan dengan makan dan minum. Kalau Yesus adalah tubuh dan darahnya itu makan dan minum, bagi kita harus mencari, mengusahakan agar tubuh dan darahnya kita santap setiap hari lewat sabda-sabdanya, lewat kehendaknya. Kita renungkan, kita resapkan, dan kita jalani agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekalipun kadang-kadang kita belum mengerti apa maksud dari kehendak Allah itu, namun kita yakini kehendak Allah itu baik adanya. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak untuk merenungkan dan melihat apa yang kita alami yang berasal dari Allah pasti baik adanya. Kalau kita melihat hikmat di balik kehendak Allah itu, maka kita jangan takut menghadapi tantangan, kesulitan, keraguan-raguan. Kita yakini kehendak Allah atas hidup kita itu baik adanya. Maka seperti Ananias yang akhirnya ikut kehendak Allah, menyembuhkan Paulus, dan akhirnya Paulus menjadi rasul segala bangsa. Demikian pula sekalipun sudah memahami makan daging Kristus dan minum darahnya, namun kita menyadari makan dan minuman itu penting untuk kita. Maka untuk hidup kekal kita harus makan tubuh Kristus dan minum darahnya dengan iman yang teguh, agar akhirnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Semoga kita benar-benar mencari, mencita-citakan, dan selalu makan minum tubuh dan darahnya dengan cara percaya dan melaksanakan kehendaknya, hingga akhirnya kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu Kau berikan kepada kami sebagai roti hidup yang menjamin kehidupan kekal bagi kami. Bantulah kami untuk selalu mencari Dia, memakan tubuh dan minum darahnya untuk hidup kekal kami. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang ragu-ragu,
kadang mandek, kadang jatuh, agar dalam situasi apapun kami tetap beriman. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu, yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Agar kami tetap setia ya Bapa, bantu kami, bimbing kami, kuatkan kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak terus memiliki pola hidup sehat dengan cara mematuhi protokol kesehatan agar akhirnya kita tetap sehat. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi kepada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana yang memampukan gereja terus melayani umat. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih. Mengingatkan kelompok puji untuk hadir di dalam pertemuan dengan Romo Ekonom hari Minggu besok tanggal 21. Berwawan hati dan mendengarkan penjelasan untuk apa puji. Kepada kelompok puji saya ucapkan terima kasih atas dukungannya bagi calon-calon imam. Tanggal 4 dan 5 Romo Ignatius dari Flores akan menggalang dana di paroki kita untuk pembangunan aula. Saya undang kita berkontribusi, ambil bagian dengan cara nanti menerima amplop diisi dengan uang dan dikembalikan membantu mereka di tanah misi. Mudah-mudahan dengan bantuan kita umat di Lewolaga bisa membangun aula untuk berbagai keperluan. Untuk semua itu saya mohonkan berkat Tuhan agar umat senantiasa dilimpahi oleh Allah dengan berkat-Nya sendiri. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.